Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah berikan kita husnul khatimah. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wa darain amin. Faslun wa 'alaika bit tamassuki bil kitabi was sunnati wal i'tisami bihima fa innahuma dinullahil qawim wa siratuhul mustaqim. Man akhadha bihima salima wa ghanima wa rashada wa musima wa man hada anhuma dhalla wa nadima wa halaka wa qusima. Faj'alhuma hakimaini 'alaika wa mutasarrifina fika warji ilaihima fi kulli amrika mumtathilan li wasiyatillahi wa wasiyati rasulih. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa ma'na qawlihi farudduhu ila Allahi war rasuli ay ilal kitabi was sunnati. Nah, jemaah sekalian berbahagia, malam ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Risalah Mu'awanah yang akan mengajarkan kepada kita bagian-bagian penting untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan cuma di dunia, tapi kebahagiaan yang berkepanjangan, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang akan membuat kita kekal nanti pada waktunya di yaumil qiyamah. Jadi di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Kalau cuma bahagia di dunia doang mah nggak perlu ngaji kitab Risalah Mu'awanah. Tapi ini adalah direncanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang tidak bertepi. Dan pada malam ini kita diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk menjadi orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Setelah banyak pelajaran dan pesan yang kita dapatkan dari beliau, malam ini kata beliau, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun. Bermula ini itu fasal. Wa 'alaika bit tamassuki bil kitabi was sunnati wal i'tisami bihima. Dikata beliau, Habib Abdullah bin Al-Haddad, ente pengen bahagia dunia akhirat, ente pengen mulia dunia akhirat, berlaku buat siapa saja. Maka kata beliau, dan wajib atasmu bitamassuki dengan berpegang teguh, bitamassuki bil kitabi dengan kitab yakni Al-Quran was sunnah dan hadis sunnah, sesuatu yang bersumber dari baginda Rasulullah, qaulan au fi'lan au taqriran, berupa ucapan, berupa perbuatan atau ketetapan dari Nabi. Itu namanya sunnah yang menempel pada diri Nabi, apapun itu perbuatan
tulisannya, ucapannya, ketetapannya, maka itu disebut sunnah. Wal i'tisami bihima, dan berpegang teguh dengan keduanya. Jadi kata beliau, kita harus wajib bagi kita berpegang teguh kepada kitab, sunnah, dan i'tisam, dan berpegang teguh kepada keduanya. Coba kita bayangin jamaah, setiap kali acara tahlil, acara 40 hari, acara haul, maka yang dibaca adalah khatmil Quran. Itu baru bacanya doang. Baru bacanya doang, belum ngamalinnya. Begitu engkau diminta untuk menyelamatkan dalam tanda kutip orang-orang yang telah meninggal dunia, maka paling tidak minta dibacain Fatihah. Bacain Fatihah. Buat ini si fulan girang. Itu kalau di masjid-masjid, mereka yang punya anak keturunan royal, itu pakai bayar. Karena kutip bayar ya. Dia sedekah ke masjid, dia bilang ini pahalanya buat si fulan, mohon bacain Fatihah. Ada si fulan lagi sakit, bacain Fatihah. Kan kita suka dengar itu, pakai ngeluarin duit itu. Saking mempunyai keyakinan bahwa membaca Al-Qur'annya saja akan mendatangkan kebahagiaan, menghilangkan kesusahan. Cuman kadang-kadang kita temporal. Kalau bahasa Betawinya tempo-tempo yakin, tempo-tempo kagak. Lembahan itu padahal kita baca Yasin, kadang-kadang kita minta kepada orang, bacain Fatihah apa? Anda lagi banyak buat urusan ini. Iya kan? Artinya pada saat itu kita yakin betul dengan kedudukan Al-Quran. Gak bisa dipungkirin. Apa yang kita lakukan sampai ngundang orang banyak supaya baca Yasin. Bayangkan jemaah, yang membaca orang yang hidup diniatkan buat orang yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia mendapatkan keringanan atau dihilangkan kesusahannya. Bagaimana engkau yang membacanya langsung? Maka usikum wa nafsi bittaqwallah, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Ada jalan yang begitu gampang. Makanya ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu sama Al-Quran sampai memberikan jaminan. Tidaklah orang yang dia duduk bersama Al-Quran, lam yujalis ahadun hadal Qur'ana illa qama biziyadatin aw nuqsanin. Tidaklah duduk seseorang bersama Al-Quran, lam yujalis ahadun hadal Qur'ana, tidaklah duduk seseorang bersama Al-Quran illa qama biziyadatin wa nuqsanin, kecuali dia pada saat berdiri maka dia akan mendapatkan tambahan dan mendapatkan pengurangan atau pengurangan. Artinya bertambah pahala dia dapetin, bertambah keberkahan, dan terhapusnya dia punya dosa. Jadi kalau baca Al-Quran kayak gitu Pak. Makanya Abu Hurairah sampai ingetin banget, jangan sampai di rumah nggak dibacain Al-Quran. Karena kata beliau dalam kitab Ihya, kalau rumah dibacain Al-Quran, ittasa'a ahluh, maka menjadi luas rezeki orang yang punya rumah itu. Dibacain Al-Quran, dibacain, maka orang yang ada di dalam rumah itu terjamin rezekinya, dikasih luas. Nikah ada dangdut disetel lagi, disetel. Harusnya paling enggak kalau kita nggak bisa baca atau kita setel murotal, enggak terdengar Al-Quran. Kalau kita lagi pengen baca, gantian kita yang baca. Tapi tidak ada rumah yang dibacakan Al-Quran. Apalagi membacanya itu adalah orang yang menetap atau yang tinggal di rumah itu. Dia akan mendapatkan keluasan rezeki. Dan bukan cuma itu, rumahnya dikerubungin malaikat. Setan gak ada yang betah. Kita baca ayat kursi aja setan kabur. Artinya begitu dahsyatnya itu bacaan Al-Quran. Maka kelihatan nanti rumah tangga itu akan penuh berkah. Anaknya dengar kata. Kan kadang-kadang nih anak zaman sekarang berani-berani banget sama orang tuanya. Sampai dibuat bercandaan, kalau orang dulu anak orang tuanya ngomel, mau mata apa jadi nunduk. Sekarang mata ada, mata orang tuanya diliatin.
emaknya, bapaknya ngomel, matanya ditegesin. Saking dia berani. Jangan-jangan karena rumah itu jarang dibacain Al-Quran. Kalau dibacain Al-Quran, semuanya akan diberikan ketenangan. Ini konsep rumah tangga. Biar berkah lah. Karena kan kita pengen hidup berkah dunia akhirat. Nah sekarang dipesan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa alaika bitamassuki bil kitabi was sunnati wal i'tisami bihima fa innahuma dinullahil qawimu wa siratuhul mustaqimu. Karena sesungguhnya keduanya, at-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, maka itu keduanya adalah agama Allah yang lurus. Panduannya di situ. Ente kalau pengen beragama secara baik dan benar, maka panduannya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Wasiratuhul mustaqim, dan itu adalah Al-Quran dan sunnah adalah jalan untuk orang-orang yang istiqomah yang lurus. Ente kalau udah berpegang kepada Al-Quran dan hadis, gak mungkin kita mendapatkan kesulitan, gak mungkin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Begitu jaminan dalam Al-Quran. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat kasih sayang Allah lil mu'minin, buat orang-orang yang beriman. Dia percaya kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, percaya kepada hari akhir, ketentuan Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, syifa wa rahmah, dan kasih sayang lil mu'minin, buat orang-orang yang beriman. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah kepada orang-orang yang zalim. Dia menganiaya dirinya sendiri, menjauhkan diri dari Al-Quran, dari As-Sunnah, tidak percaya kepada Al-Quran. Waktunya sibuk aja dengan baca handphone. Semua yang ada dalam, kalau pegang handphone bisa berjam-jam. Ini menjadi kebiasaan banyak orang. Kalau giliran megang Al-Quran, nggak betah, buru-buru, cepet pegel. Tapi kalau megang handphone, mama, kecuali handphonenya ada Al-Quran, nah itu keren, disiasatin. Al-Qurannya ada di handphone, dikerjain di handphone. Lo kira gue nggak bisa ngakalin lo? Bener sih, kita nggak bisa lepas dari handphone, tapi di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, kita baca Al-Quran. Itu keren tuh. Tapi kan kebanyakan kalau megang handphone bukannya baca Al-Quran, kebanyakannya tuh ngelihat status orang, bikin status. Ya nggak ada masalah, cuma kalau sampai ente lupa dengan urusan baca Al-Quran, ente zalim. Masa dengan handphone kau bisa berlama-lama, dengan Al-Quran kau tidak kuat lama? Padahal kita nanti malam nih ngaji Ihya masih tetap pertemuan yang ke-10 ada bersama Al-Quran, ke-10 atau ke-11 pertemuan tentang bersama Al-Quran. Itu diceritain tuh, ente kalau dibaca Al-Quran itu adalah sesungguhnya surat tanda kutip cinta Allah kepada hambanya. Jadi bukan sembarangan pada saat engkau bersama Al-Quran. Makanya boleh juga nih, Pak Haji, kapan waktu kita, saya pengen kita sambil ngaji ini gitu biar ada variasinya gitu. Satu kali pertemuan kita ganti dengan tafsir sama aja gitu, udah hafal. Ya tafsir Al-Fatihah, biar kita tahu tuh bacaan Fatihah apa isinya. Terus An-Nas, ya gacuan kita lagi sholat aja dah, yang gacuan kita sholat. Jadi pada saat kita baca kuliah ayyuhal kafirun, kita tahu nih isinya apa, ini apa. Ya boleh ya kayak begitu ya, biar kita pelan-pelan tambah cinta dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini kan malam minggu beberapa ini, malam berapa beberapa ini? Pertama ya? Kedua ya? Kedua, nanti malam keempat boleh ya kita baca tafsir jalan lain aja. Nanti kita baca bareng-bareng gitu satu surah pendek kan. Kita baca bareng, terus kita kaji dalamnya. Dari Fatihah dulu, apa isi dari Fatihah, sampai enggak sah ente sholat kalau enggak baca Fatihah. Ya,
Biar kita tahu itu kan Fatihah rukun. Nggak sah sholat kalau ente nggak baca Fatihahnya. Harus benar, harus rapi. Kenapa? Karena di situ nanti kita banyak mendapatkan ilmu apa yang dimaksud atau tafsiran daripada surat Al-Fatihah. Biar ada suasana berbeda gitu. Kan nggak buru-buru mau ngejar naik kelas kan, kita enggak kan. Biar maksudnya mau Al-Quran, oh gitu. Jadi minggu keempatnya, Rabu keempat, kita buka tafsir jalan lain dari Fatihah, dari An-Nas, dari terus Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus biar kita termasuk orang-orang yang cinta, dihitung cinta kepada Al-Quran. Karena ini memang pas bagiannya kayak diingetin nih. Memang kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah supaya nggak tersesat jalan. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, man akhadha bihima salima wa ghanima wa rasyada wa musima. Wah, beliau yakin banget, ingin meyakinkan kepada siapa saja yang baca kitab Risalah Mu'awana, siapa saja orang, bermula siapa orang itu akhadha, mengambil, artinya menjadikan, bihima, dengan Al-Quran dan Sunnah, dijadiin pegangan, pedoman dalam hidup dia di dunia ini, maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, salimah, niscaya orang itu selamat. Tuh lihat, dijamin betul, nggak bakal susah, nggak bakal sengsara, salimah, wa ghanimah, dan dia pasti beruntung. Nggak ada ceritanya Pak, orang yang hidup bersama Al-Quran, dia demen baca Al-Quran. Makanya saya ketemu ada orang-orang yang begitu nikmat bersama Al-Quran, di masa tuanya baca Al-Quran. Emang udah pensiun lagi kerja kan, jadi memang dia memaksimalkan untuk kemarin buat dunia nggak mau kekurangan, masa buat akhirat kekurangan, dia baca. Artinya dia akumulasi. Dulu waktu masih kerja, karena kesibukan dan kelelahan, dan dikasih umur panjang, udah pensiun, nah ini yang dikejar, diakumulasi waktu-waktu yang dulu fokus kepada dunia, yang itu juga buat urusan rumah tangga, karena bernilai ibadah juga, selagi itu halal, maka kemudian ditambahin, ini udah kita ngurusin buat akhiratnya. Dia baca Al-Quran hatam, balik lagi. Kayak sehari kalau bisa, sehari 5 juz itu, sehari 5 juz. Jauh. Berkira-kira ente berat ya. Baca, kita baca. Berarti 6 hari hatam, seminggu hatam. Paling enggak Pak, yang tempo hari saya sampaikan, ulhub biar banyak. Kalau baca Al-Quran kan enggak semuanya orang bisa, tapi enggak boleh nyerah. Biar kata kagak bisa, ada cara supaya mendapatkan pahala yang banyak. Baca ulhub 3 kali, hatamnya dalam sholat tuh, sholat malam rakaat pertama ulhub 3 kali hatam. Rakaat kedua kulhu 3 kali hatam, bangun lagi rakaat 3, 4, 5. Cuman biasanya kalau surah nggak ganti-ganti, kita lupa merokaat biasanya. Karena sekarang ini gua rokaatnya nggak berapa dijadikan. Tapi itu perlu dijawab Bapak. Saya menghatamkan Al-Quran dalam sholat bernilai menghatamkan Al-Quran. Secara fisikly kau tidak baca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi Nabi bersabda 3 kali baca kulhu, maka engkau menghatamkan Al-Quran. Dijadiin wiridan Pak. Tiap malam 2 kali hatam Al-Quran. 2 kali karena 2 rakaat. Bayangkan kalau kita sampai 11 rakaat sholat malamnya, berapa yang kita 11 kali hatam dalam setiap malam. Kalau kul huwallahu ahad mah, insya Allah gacor dah hal itu. Ini gacor. Tetapi itu kalimat atau surah yang sepertiga Al-Quran. Kadang-kadang orang nganggap kecil, udah gitu nggak kerjain juga. Katamin Pak, biar Allah kasih kita keberkahan. Anak keturunan kita juga diberikan keberkahan. Karena kalau bapak ibunya demen dengan Al-Quran, anak-anaknya pasti akan Allah berikan keberkahan. Karena kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, salimah wa ghanimah wa rasyada, dan dia mendapatkan petunjuk, wa musimah, dan dijagain,
Jagain ya. Fi ismatillah. Jadi kalau kita baca ayat kursi misalnya, atau kita baca suratul Fatihah misalnya, maka kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, membacanya saja tuh, apalagi sampai ngamalin, maka engkau akan diberikan perlindungan, penjagaan oleh Allah. Ini karena membacanya aja hanya orang-orang khusus, Pak. Yang mau membaca Al-Quran aja itu berarti orang istimewa. Walaupun dia baca Fatihah, buka Al-Quran, Fatihah jadi ulang. Ya, nggak ada alasan, Ustaz saya nggak bisa baca. Lah, liatin aja, mulut kan kalau Fatihah pasti hafal kita. Fatihah aja baca ulang lagi. Banyak ada dalam kitab karya Tuan Syekh Habib Zain Smith, itu beliau Faidul Mukhtarah. Beliau cerita ada orang yang dia matanya buta, tapi kalau buka Al-Quran matanya melihat. Begitu sadaqallahul azim jadi buta lagi. Saking tuh mata nggak mau melihat selain mushaf Al-Quran. Pikir begitu. Ini kagak ngeliat mana aja jelas ngeliat Al-Quran maunya angop mulu. Kita tahu udah angop lagi. Kita ngeliat TV, ngeliat apa bekal. Allahumma fir lana dzunubana wa man hada anhuma, dan siapa orang menyimpang anhuma dari keduanya, dari kitab dan sunnah, mengamalkan petunjuk yang ada dalam Al-Quran, maka itu kita perlu nanti tafsir, ngaji tafsirnya supaya kita tahu apa isinya. Dan insya Allah itu akan menambahkan keyakinan kita kepada, cinta kita kepada Al-Quran. Jadi malam Rabu keempat, bismillah kita mulai ngaji tafsir dari suratul Fatihah, tafsir Jalalain aja yang biasa di pesantren di ngaji. Dan bermula siapa orang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dolla, niscaya sesat dia, sesat udah. Kata Habib Abdullah bin Al, sesat dari mana ente tahu kebenaran kalau ente nggak dekat dengan Al-Quran dan Sunnah? Nggak ada aturan yang membatasi perbuatan ente, ucapan ente, kalau nggak ngikutin apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa nadimah, dan ngeri nih, nadimah, nyesal. Bakalan nyesal karena di ujung dari kehidupan dia ada sebuah keadaan yang disebut husnul khatimah dan su'ul khatimah. Bagaimana engkau akan mendapatkan husnul khatimah sementara Al-Quran bukan hanya kau tidak amalkan, tapi kau justru menentang. Kan ada orang baca Al-Quran, tapi buat ngamalinnya rada susah, proses pelan-pelan, yang penting dia baca Al-Quran. Ada orang yang udah bacanya nggak mau, sengaja nentang dan bahkan memusuhi Al-Quran. Makanya Pak, anak-anak kita kudu kita ajarin biar dia bisa baca Al-Quran. Ntar kalau kita kagak ada, kita harapan gede kalau dia bisa baca Al-Quran. Kayak anak saya yang pertama, walaupun dia sudah menghafalkan Al-Quran, terus seorang Nabi Musa Haji Syafi'i. Itu karena anak gitu ya, udah setorannya di mana aja nih, pagi habis subuh gitu, setoran di kamar gitu. Kadang kalau saya lagi masih saya di kasur duduk besundang kalau kata orang Betawi itu, ya setoran. Itu merem, kita ngebayangin nih, ntar waktunya kita udah kagak ada, dia bacain Al-Quran, sekarang dia lagi ngaji sama kita. Ntar AB-nya kagak ada, dia pasti baca itu Al-Quran. Jadi pada saat kita nerima setoran, dia lagi setoran hafalan Al-Quran tuh, kita terima, nih anak kita nih lagi ngaji setoran, sekarang kita masih hidup, dia ngaji di samping kita. Hati gede, ntar kalau kita udah nggak ada, dia pasti ngajiin juga. Karena ngaji begitu. Itu nggak berasa tuh. Air mata ngembang kita. Ini dia nih, darah daging kita lagi ngaji, kita masih hidup. Dia setoran hafalannya. Tapi kan ntar pada waktunya dia ngajiin kita. Siapa orang yang dia menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, niscaya dia akan sesat, niscaya dia akan menyesal. Menyesal. Dan kita hafal ayatnya. Fa'amma man sa'ulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah
Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, nanti kita sampai tuh pada tafsir itu. Apa yang dimaksud ini, Wah? Makanya tadi begitu saya mutalaah, saya mau langsung minta izin biar ada selingan pelan-pelan ngaji. Yang penting kita dapat banyak perubahan dalam urusan hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia yang lebih baik tentunya. Wahalaka dan binasa. Binasa. Nggak ada bakal tenangnya. Rumah berantem mulu. Nggak ada bahagia-bahagianya. Susah terus. Kenapa? Di rumah itu nggak ada aura positif. Apalagi amalan-amalannya menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Sang istri tidak tahu bagaimana dia harus menjadi istri. Sang suami tidak tahu apa hak dan kewajibannya. Anak-anaknya juga tidak tahu bagaimana harus berlaku kepada kedua orang tuanya. Karena tidak ada panduan Al-Quran dan Sunnah, dia jauhkan. Dari mana? Pesan bahwa hati-hati. Surganya, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Dari mana dia tahu kalau enggak ngaji hadis atau sunnah, ucapan yang keluar dari lisan baginda Rasulullah atau perbuatannya atau ketetapannya. Wa qusima, dan hancur dan dihancurkan. Pokoknya kalau ada orang yang dia keluar bahkan menentang Al-Quran, sengaja ngajar dan tidak beriman dengan Al-Quran, meledek gitu, Al-Quran doang. Yang penting kan urusan hidup sekarang di dunia. Udah hati-hati tuh. Udah ngecilin kayak begitu, kusima, dia bakal dihancurkan. Faj'alhuma hakimaini 'alaika wa mutasarrifaini fika. Maka jadikanlah keduanya menjadi dua hakim atas dirimu. Wah, jadi hakim yang menentukan tuh. Dia kan nurut banget semuanya kalau mah hakim. Nurut, Pak. Disuruh nih fulan jarain, nih fulan bebasin. Kalau hakim udah ngomong, berlaku semuanya. Kalau udah hakim yang ngomong, maka tidak ada yang berani melanggar. Maka jadikanlah Al-Quran dan Sunnah itu sebagai dua hakim atas dirimu. Kalau kata Al-Quran, dirikan sholat, bayar zakat. Kalau kata Al-Quran, memberikan pertolongan kepada orang lain dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dijalanin. Jadi hakim, perintah, tak boleh dilanggar. Kalau udah perintah dari hakim. Jadikanlah, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwa Al-Quran, kitab dan sunnah ini menjadi dua hakim untukmu. Wa mutasarrifaini fika, dan dua hal yang akan mengatur pada urusanmu. Jadi ngatur, yang ngurusin semuanya. Aturannya, pedomannya. Apa namanya? Sebagai sebuah panduan. Warji ilaihi ma fi kulli amrika. Dan kembalilah engkau ilaihima kepada keduanya, yakni kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikanlah kepada keduanya fi kulli amrika, pada tiap-tiap urusanmu. Pada tiap-tiap urusan kembali ke Al-Quran. Mumtathiran li wasiyatillahi wa wasiyati rasulih, sebagai pengamalan melaksanakan kepada wasiat Allah dan wasiat dari Rasulnya. Udah dipesan sama Allah dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau udah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, para sahabat kalau misalnya lagi baca Al-Quran ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu, kira dipanggil. Ayat ada orang kaya, orang punya jabatan manggil, fulan, giran Pak, ditegur, dipanggil. Pada saat engkau membaca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil engkau, wahai orang-orang yang beriman. Yang manggil, yang menyeru adalah Dia yang maha sempurna, yang menguasai semesta raya. Kadang-kadang baca ya ayyuhalladzina amanu, dia nampak dirinya jadi biasa aja, padahal engkau diistimewakan oleh Allah.
makanya panggilan puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang beriman yang puasa pasti punya iman. Nah, kita lihat apa yang diseru oleh Allah, dipesan atau diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan orang yang megang urusan kalian, yang dia tidak durhaka kepada Allah, tidak ada ketaatan kalau dia kepada perbuatan kedurhakaan. Kalau enggak durhaka, tidak menyesatkan kita, wajib kita taat kepada ulil amri. Tapi kalau disuruh berbuat ketidaktaatan, jangan taati. Gak perlu. Seperti kita kemarin dengar bagaimana di rumah sakit itu ada yang harus lepas jilbab, tenaga kesehatan. Ya, gak boleh pakai jilbab. Ente mendingan berhenti. Kenapa? Gak boleh taat dengan sesuatu yang dia bersifat kedurhakaan, melanggar syariat. Kan viral tuh kemarin, bisa-bisanya gitu. Di mana? Di Medistra. Bisa-bisanya sama jilbab anti benar. Padahal kita adalah yang mayoritas. Makanya akhirnya mendulang masalah. Jadi orang-orang Islam juga gak mau akhirnya. Jemaah, kenapa? Karena kita perlu untuk menunjukkan keistiqomahan kita. Takut itu kepada Allah. Masa iya ente melaksanakan perintah Allah sampai berhenti kerja kemudian jadi sengsara? Tak mungkin. Orang yang dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka disebutkan dalam kitab ini salima wa ghanima wa rasyada wa musima. Tapi kalau dia menentang Al-Quran, justru akan mendapatkan petaka. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang tidak mengajarkan kepada kedurhakaan. Kalau kemudian ente punya pimpinan suruh nyembah berhala, ente jangan taatin. Ini maksud perintah ini adalah yang tidak keluar dari syariat Islam. Kalau misalnya nyuruhnya ninggalin sholat Jumat, ini pimpinan kita Ustaz, kita kan kudu taat. Iya, tapi nggak boleh kita taat kepada sesuatu yang menyalahi syariat. Ngerti? Karena kebanyakan orang taatan sama ulil amri itu jadi dalil nih. Jadi dalil mulu. Kudu taat sama gini pimpinan perintah di ayatnya. Lu giliran mau Allah kagak taat, giliran mau ulil amri bisa taat. Karena ada urutannya, taat dulu kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada ulil amri minkum. Kalau kemudian kau taat kepada ulil amri, kemudian di waktu bersamaan tidak taat kepada Tuhanmu, gak boleh. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah war rasul. Maka jika berselisih di antara kalian syai'in pada sesuatu, farduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah itu sesuatu yang kau selisihkan ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasul. Jadi harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini apa nih kata Al-Quran? Oh, begini. Jangan ambil pemimpin orang-orang yang beda agama, jangan. Emangnya kagak ada di republik ini yang satu agama mente yang punya kualitas. Kayak saya dulu waktu di TV ditanya, Ustaz, bagaimana bila kita dihadapkan dengan saat calon pemimpin yang dia non muslim tapi adil bijaksana, kemudian dengan orang yang satu agama Islam kemudian tidak adil, jahat dan tidak bijaksana? Saya bilang pertanyaannya gak benar. Lu bagaimana bikin perbandingan giliran yang non-muslim adil bijaksana, yang giliran muslim nggak adil nggak bijaksana? Nggak mungkin. Masa bikin pertanyaan kayak begitu? Kan waktu itu rame tuh. Lebih baik pemimpin yang non-muslim, tapi dia
adil bijaksana. Mana ada mereka yang tidak beragama Islam kemudian bisa adil dan bijaksana? Ada. Orang yang beragama Islam aja susah adil dan bijaksana. Dia khianat sama Al-Quran dan Sunnah. Apalagi yang gak kenal Al-Quran dan Sunnah. Logikanya. Makanya kalau dalam bercandaan lawak Betawi makanya mikir-kir gitu. Kalau si pokir disuruh mikir. Kalau kata pokir lu jadi direkin lah ngomong gitu. Makanya mikir-kir. Nggak mungkin ya akhi. Ente ketemu di mana orang yang jalanin pada panduan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia khianat, kemudian dia zalim, nggak ada. Agamanya Islam betul. Tapi kalau ente mau bikin perbandingan, di sini orang yang adil biasa, di sini adil biasa. Kalau orang yang dia melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, pasti adalah orang yang menebarkan kedamaian, pasti. Setiap ada orang yang berbuat zalim, pasti dia menyelisihi apa yang ada dalam Al-Quran. Orang bayangin Pak, kita di Al-Quran diajarkan untuk tolong menolong, untuk memberi, untuk apakah dalam keadaan susah, apalagi dalam keadaan senang. Gak boleh kita bersaksi palsu, gak boleh kita ghibah, gak boleh menceritakan aib orang, menghina orang. Diajari di Al-Quran. Kalau ente ngamalin apa yang ada dalam Al-Quran, mana mungkinnya ada orang yang tersakiti? Gak ada. Jadi tidak pernah dibenarkan ada seseorang yang berkata bahwa taat kepada pemimpin secara totalitas, bila itu durhaka kepada Allah, maka tidak boleh kita taat. Kalau kita kemudian bertentangan dengan taat kepada hadis atau sunnah, maka tidak boleh kita taat kepada ulil amri kalau bertentangan dengan ketaatan kita kepada baginda Rasulullah atau sunnah baginda Rasulullah. Maka jika berselisih kalian pada sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu dia paling bagus. Balik kepada Allah dan Rasul. Wa makna qaulihi, dan bermula makna firman Allah, faruddu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, ai ilal kitab was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi rujukannya kata Al-Quran begini, ikutin. Kata Nabi hadisnya begini, ikutin. Gak kemudian kita mangkang kepada pendapat kita. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والسلام والشرف وضيعنا وبعث مقام إنك لا تخلف الميعاد. Lagi jamaah kita lanjutkan tentang sebuah hadis dari baginda Rasulullah, dijamin sama Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bima in iqtasamtum bihi dan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Dari Nabi, jaminan, garansi. Usikum, aku berwasiat kepada kalian, bima ini kasontum bihi, dengan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, yakni kepada ma, lan tadillu, niscaya tidaklah tersesat siapa kalian abadan selamanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah yakni Al-Quran, dan sunnati, dan sunnah. Al-Quran, apalagi si baca, apalagi si ngamalin, ente dengerin aja dapat kasih sayang Allah. Temen dengerin Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan seksama itu bacaan Al-Quran. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian diberikan rahmat. Coba, apalagi si ngamalin, kan idealnya amalin puncaknya bukan sekedar dibaca, tapi ngebacanya saja sudah bernilai ibadah, ngebacanya saja sudah menghapuskan segala dosa. Kadang-kadang kan ada orang yang kemudian maunya nyalain mulu, yang penting ngamalin Al-Quran, baca doang, kalau nggak diamalin sama aja bohong. Enak aja ente, bagaimana bisa ngamalin kalau ente kagak baca? Kapannya itu baca dulu, bacanya saja sudah mendatangkan kebaikan-kebaikan, menghilangkan kesusahan-kesusahan. Nah, pada puncaknya mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu idealnya. Kalau kata Al-Quran, aqimus sholat, maka engkau harus mendirikan sholat. Jangan sekali-kali berani ninggalin sholat. Wa atuz zakah, tapi pada saat dia belum melaksanakan sholat, dia masih baca Al-Quran, masih lebih baik daripada orang yang tidak membaca Al-Quran sama sekali. Dan mana mungkin dia ngamalin, ini ada obat gitu, dia nggak baca, ini khasiatnya menghilangkan batuk, menghilangkan ini, kemudian kita percaya dia bakalan minum tuh obat. Nggak mungkin. Kenapa dia minum? Karena dia tahu itu ada manfaatnya. Kenapa dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran? Karena dia membacanya. Jadi kalau ada orang yang ingin berselimut kepada yang penting mengamalkan, ada lagi yang berkata
Yang penting hatinya dijilbabin. Rambutnya gimana lu, hati lu jilbabin, lu ngeliat juga kagak. Bagaimana kita percaya hatinya baik? Kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah, gak ada Pak. Ama Allah yang ngasih dia rezeki, ngasih dia nikmatnya, dia gak taat, dia berlanggar. Bagaimana kita menyebut dia orang baik? Maka jemaah sekalian berbahagia, Nabi SAW memberikan garansi buat mereka yang berpegang teguh kepada wasiat. Ini tasomtum bihi lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Jadi benar-benar saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, hanya dari 24 jam, ada nggak 1 jam bersama Al-Quran? Ada apa kagak? Kan masih ada 23 jam lagi tuh. Coba hitung, 1 jam ada nggak kita bersama Al-Quran? Padahal tadi disampaikan tidaklah seseorang duduk bersama Al-Quran kecuali dia bangun dalam keadaan mendapatkan tambahan atau pengurangan. Tambahan dari kebajikan, pengurangan dari segala dosa. 1 jam aja Pak, hitungin. Kalau sekaligus duduk 1 jam sih kayaknya rada berat, pelan-pelan dah. Setiap habis sholat, berapa ya? 2, kalau 60 menit, bagi 5 berapa? Kita taruhlah 10-15 menit lah, 15 menit sholat. Kita nggak bisa baca, kita buka, kita lihat. Karena ada nilai ibadah melihat sholat. Nanti pada saat bersaksi di hadapan Allah, mata akan ngebelain dulu melihat Al-Quran ya Rabb. Saya udah nggak sempat lagi belajar karena dulu udah banyak waktu yang kebuang-buang. Tapi saya nggak mau kalah, nggak mau menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Saya pakai saya punya mata untuk melihat Al-Quran. Apalagi kalau bisa sambil belajar, tapi untuk melihatnya saja. Saya dulu pernah ngisi, ada orang yang begitu meninggal dunia, itu kuburannya wangi. Padahal orang nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran. Tapi setiap hari dia buka Al-Quran, dia cuma ngomong begini. Kalau bahasa Arabnya, hada kalamullah, hada kalamullah. Saking dia nggak bisa baca Al-Quran. Ini ayat Al-Quran, ini ayat Allah, ini alat kalamullah, ini kalamullah gitu. Ini mulutnya bukan baca Al-Quran. Saking dia pengen bersama Al-Quran, padahal nggak bisa baca. Kuburannya wangi karena begitu ditanya, ini orang nggak bisa jauh dari Al-Quran. Oh dia hafal Al-Quran, dia baca Al-Quran? Enggak. Karena dia nggak punya kemampuan itu, nggak punya guru, dia nggak, waktu itu nggak ada guru, nggak bisa. Cuma dia sampai, itu namanya, matanya dipakai buat lihat Al-Quran. Bagaimana kalau kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Udah. Karena kita bisanya itu doang. Tidak ada kata terlambat. Dan selalu ada cara, jalan keluar. Islam itu agama yang sangat indah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi tidak kemudian jadi alasan, gimana Ustaz saya nggak bisa baca Al-Quran, umur kayak saya nggak bisa lagi. Yang penting ada kemauan. Beli Al-Quran, kita punya, setiap habis sholat kita buka. Tapi kalau Fatihah aja mah, kalau orang yang masih di Jakarta gitu, insya Allah, karena kita sholat, baca Fatihah. Banyak orang bukan cuma Fatihah. Itu namanya sabihis, mahal ataka hadithul ghasyiyah. Oh, banyak yang hafal. Gara-gara imam sholat Jumat bacanya itu. Padahal dia nggak melihat ayatnya. Mudah-mudahan itu menjadi manfaat buat kita. Nah, jadi ada kelihatan nih, kitab ini begitu hidup dan bermanfaat. Sampai kemudian, kalau begitu di Rabu keempat kita buka tafsir. Biar kita tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Pelan-pelan aja. Nah, pokoknya yang penting kita mati dalam keadaan berbuat baik. Itu aja. Kalau sampai jadi pinter baca kitab sih, gak ada. Yang penting dekat sama Allah. Yang penting kita Allah itu. Gak apa-apa ya. Rabu. Nanti ya kita kabarkan, kita baca pelan-pelan. Insya Allah itu juz 30 bisa kita
Selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bidu'a wa man tawahhab alaina. Ya Maulana hasil maqasidana wa maqasidahu warfa' darajatina wa